Halo, selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Pak Darsika. Tentu saja sebelum itu like, komen, dan subscribe. Selamat belajar ya anak-anakku. Baik anak-anak, selamat pagi, siang, dan sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel Pak Darsika. Kita lanjut materinya tentang hukum ya. Jadi untuk hukum ini sebenarnya ditemukan oleh George Simmons ya, di mana bunyinya adalah sebagai berikut. Di mana kuat arus listrik I yang melalui suatu konduktor sebanding dengan beda potensial V antara kedua ujung konduktor dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar atau R. Jadi kuncinya di sini adalah bahwa untuk kuat arus di sini, makin besar kuat arus ini disebabkan oleh adanya makin besar tegangannya di sini. Makin besar tegangan yang dia punya atau beda potensialnya, maka arusnya ini makin besar atau berbanding lurus. Sedangkan R di sini adalah hambatan. Jadi makin besar hambatannya, maka arus yang mengalir akan menjadi lebih kecil seperti itu. Jadi makin banyak hambatan kita, arusnya juga makin kecil. Nah, untuk kuat arus satuannya adalah ampere, beda potensial satuannya adalah volt, hambatan adalah satuannya ohm ya. Ini adalah lambang dari ohm, itu omega. Ini volt, ini ampere. Itu. Nah, bagaimana dalam penggunaan rangkaiannya di sini? Seperti ini adik-adik, bahwa ini adalah sumber tegangan, dilambangkan dengan epsilon ya di sini. Kan harus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Harusnya mengalir dari sini, ingat, biasakan ke sini. Akan melewati ampere meter dan melewati R. Nah, di sini. Ini kini akan tercatat ampernya berapa. Misalkan sekian ampere, ini tegangannya akan tercatat di sini. Berapa volt, berapa volt. Nah, lalu dan ini adalah rangkaian tertutup. Ya, syarat agar bisa mengukur tegangan dan kuat arus, rangkaiannya harus tertutup ya, tidak rangkaian terbuka. Nah, contoh soalnya seperti apa? Biasanya kita dihadapkan pada beberapa contoh soal. Yang pertama, berapa besar kuat arus listrik yang melalui hambatan 50 ohm apabila antara kedua ujung pengantar diberi tegangan atau beda potensial 6 volt? Sangat gampang sekali bahwa menggunakan hukum ohm ya. Hukum ohm itu V sama dengan I dikali dengan R, seperti itu ya. Tegangannya sudah ada, V-nya sudah ada ya. Setelah itu hambatannya sudah ada ya, tinggal dibagi. Jadi 6 dibagi 50 sama dengan ini 0,12 ampere. Nah, ini kalau dilambangkan dengan rangkaian seperti ini. Ini matematis ya, tapi ingat ini V sama dengan I kali R. Yang contoh nomor 2 misalnya, hasil dari suatu percobaan mengukur kuat arus listrik dan beda potensial antara dua kep ujung hambatan dalam satu rangkaian listrik didapat dan kertas sebagai berikut. Berapa besar hambatannya? Nah, ini kita lihat. Ini ada tegangan, ada ampere meter, ada tegangan, ada ampere, berapa ukurnya. Tinggal adik-adik gunakan salah satu atau salah dua data, silahkan. Jadi tegangannya sekian, arusnya sekian. Nah, ini 8. Yang pertama, 1,6 volt dibagi dengan 0,04 ampere. 0,04 ampere itu sama dengan 40 mili ampere. Nah, ini harus hati-hati di sini. Jadi ini kan satuannya mili ampere, harus dijadikan ampere, harus ya. Jadi 40 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,04. Ya, tinggal dibagi pasti dapatkan 40 ohm. Atau adik-adik menggunakan data yang kedua, boleh. Ini 2 volt, ini 2 volt, ini 50 mili ampere jadikan ampere dulu sama dengan 40. Atau data ketiga boleh ya. Jadi bisa menggunakan, jadi hasilnya sama, yaitu sebesar 40 ohm bersama ya. Jadi sangat mudah nih hukum ohm ya. Jadi penerapan hukum ohm ini adalah pada rangkaian listrik harus memiliki hambatan atau beban.
Apabila dalam satu rangkaian listrik tidak terdapat hambatan, maka dalam rangkaian listrik akan mengalir arus listrik yang sangat besar dan dapat menyebabkan timbulnya kebakaran. Rangkaian listrik yang tidak memiliki hambatan dikatakan sebagai rangkaian atau hubungan singkat, sering disebut dengan konsleting. Nah, kalau konsleting itu biasanya, kalau konsleting pasti MCB dari rumah-rumah itu pasti terbalik cetak gitu ya. Jadi ada bunyi seperti itu di MCB-nya. Hubungan singkat dapat terjadi kapan saja dan bahkan tidak diketahui kejadian. Oleh sebab itu sangat berbahaya ini karena arusnya sangat besar, karena R-nya yang kecil. Untuk mencegah terjadinya hal ini, maka hal-hal yang merugikan akibat konsleting ini dalam rangkaian sering dipasang sekring atau fuse. Nah, jadi fuse untuk melindungi fuse ya. Ini ada sekring fuse di sini ada sebagai pembatas arus listrik. Jika arus listrik yang mengalir dalam rangkaian melonjak akibat hubungan singkat sehingga melebihi nilai kuat arus yang diperbolehkan mengalir dalam sekring, maka sekring akan terputus rangkaian tersebut sehingga hubungan singkat terjadi. Alat-alat listrik kalian menjadi selamat karena kawatnya sudah terputus di sini. Jadi di fungsi, kalau kita lihat di sini satu-satu, kalau arus listrik normal kan seperti ini, tegangannya dan harusnya normal, maka alat kita selamat dan sebagainya. Kalau terjadi hubungan singkat, arus listrik menjadi sangat besar. Rangkaian listrik tanpa sekring dapat menimbulkan kebakaran. Jadi pada saat ini cepat sekali arusnya ke sini dan akhirnya besar arusnya karena tidak ada hambatan. Nah, kalau di sini ada hambatan, kalau di sini misalkan ada kawat kecil itu, nah maka arus listrik yang dari sini ya, sini. Nah, ini karena disatukan gini, maka ini akan terputus karena melebihi batas-batas dari nilainya dia. Jadi kabel itu kecil biasanya di sini, karena arusnya besar otomatis menimbulkan panas, maka dia terputus, maka lampunya bisa selamat. Ada yang disebut dengan konduktor dan isolator ya. Jadi konduktor saya yakin adik-adik sudah bisa, alat yang bisa mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah tembaga, perak, aluminium, air juga konduktor ya, tapi tidak baik ke air. Isolator ya, alat atau bahan yang sukar mengantarkan listrik. Contohnya adalah plastik, karet, kayu kering ya, sebagainya. Nah, ada juga yang namanya semikonduktor. Nah, semikonduktor ini ada karbon, silikon, dan germanium. Ini untuk bahan-bahan semikonduktor mungkin ada pembahasan tersendiri nanti. Baik, itu saja untuk hukum Ohm. Nanti hukum Kirchhoff akan ada video selanjutnya. Selamat belajar ya untuk hukum Ohm. Terima kasih.